Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ditemani oleh Mas Tamam ya. Dunia semakin maju, maka para petani Indonesia harus semakin kreatif dan inovatif. Dengan melonjaknya harga pupuk kimia, kita harus punya solusi dan antisipasi supaya kita tidak terpaku pada pupuk kimia tersebut. Dan kita harus meningkatkan hasil panen kita tanpa mengandalkan dengan adanya pupuk kimia. Modal semakin banyak, hasil panen semakin mengurang, harga gabah semakin menurun. Nah, maka dari itu kita harus kreatif dalam mengolah dan apa yang kita masukkan dalam padi kita supaya seimbang dengan modal antara modal dan panennya. Nah, kali ini kita akan membahas solusi tersebut yang akan dipaparkan oleh Mas Tamam. Tapi sebelum kita mulai, mohon tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Oke, kita Mas Tamam mulai. Bagaimana kira-kira solusinya untuk menghadapi melonjaknya harga pupuk kimia tersebut? Ya, sekali lagi kita itu harus kembali ke alam. Ya. Yang pada dasarnya Tuhan itu menciptakan tanaman sudah disertai dengan pupuk alami. Jadi kita kembali saja ke organik. Oh, kita kembali ke organik. Ya. Masalah kualitas gimana organik itu? Masalah kualitas ya berani bersaing lah dengan pupuk kimia. Bahkan sekarang juga banyak hasil dari produk-produk organik yang harganya lebih tinggi dibanding produk yang menggunakan pupuk sintetis ataupun pupuk kimia. Dengan kita memakai organik, pupuk organik apa yang paling bagus kita pakai aplikasinya untuk padi? Antara kohe ayam, kohe kambing, atau kohe sapi? Sebenarnya kita itu pemain organik ya nggak selalu melulu harus memakai kohe. Yang pada dasarnya kita itu intinya mencari humus. Humus itu adalah pelapukan dari tumbuh-tumbuhan liar ataupun tumbuh-tumbuhan yang sudah ada di muka bumi. Ya. Nah, sedangkan kita mencari humus paling mudah itu yaitu dari kohe, yakni bisa kohe sapi ataupun kohe kambing ataupun kohe ayam. Tergantung kita itu mau mencari apanya. Dalam arti nutrisi yang ada di dalam kohe ayam itu kandungan NPK-nya seperti apa, yang di dalam kohe kambing kandungan NPK-nya seperti apa, dan kohe sapi pun yang kandungan NPK-nya seperti apa. Nah, dari ketiga kohe tersebut mana kandungan NPK-nya yang bagus lah untuk tanaman padi? Kalau menurut saya itu adalah kohe kambing ataupun kohe sapi. Kenapa? Karena dia pemakan tumbuh-tumbuhan. Oh. Dengan kita memakai kohe, apakah itu harus difermentasi atau langsung? Jadi gini, urusan fermentasi. Sebenarnya fermentasi itu walau ada dua. Yang satu fermentasi secara alami, Ya. Yang kedua fermentasi yang dicampur tangan oleh tangan manusia. Oh. Jadi seperti itu. Intinya tetap harus difermentasi karena apa? Proses pembuatan NPK yang dibuat, yang dihasilkan oleh limbah-limbah mikroba itu membutuhkan jangka waktu. Waktu pemrosesan itulah yang dinamakan fermentasi. Nah, jika kita memakai organik ya atau fermentasian tadi, apakah kita tetap menggunakan pupuk kimia, Mas Tamam? Itu kalau menurut saya bisa menggunakan
bahkan bisa tidak sama sekali. Maksudnya? Kalau kita masih mempunyai ketergantungan terhadap pupuk kimia, itu kita bisa meminimalisir pupuk kimia yang biasanya 1 hektar 1 ton, itu bisa mungkin 1 hektar hanya 3 kuintal ataupun 2 kuintal pupuk kimia, ataupun kita sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia. Bisa ya itu? Bisa. Sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia? Bisa. Untuk masalah pembentukan anakan dan pengisian bulir padi, nanti dengan mengandalkan organik apa sudah tercukupi? Insya Allah tercukupi. Jadi permainan organik itu bukan hanya lewat bawah saja, tapi juga lewat spray atas. Berarti yang atas juga kita pakai organik? Pakai organik. Oke Mas Tamam, alasan terkuat kita harus memakai pupuk organik itu apa? Untuk membuat tanah kita itu semakin lebih subur, lebih baik, makin tahun makin baik. Tidak seperti penggunaan pupuk kimia Ya. yang bisa mencemari tanah itu sendiri, bahkan bisa meracuni tanah itu sendiri. Oh iya, kemarin kan banyak kasus ya, tahun kemarin di daerah Oku khususnya banyak yang tidak panen. Apakah itu dampak dari pupuk kimia tersebut? Ya, salah satunya seperti itu, dampak pupuk kimia. Nah itu teman-teman, bahkan tanah ya, kasus yang terjadi kemarin, tanah di tanami jagung aja nggak bisa berakar, nggak bisa tunas. Nah, apalagi nanti kalau kita gencar dengan pupuk kimia terus menerus, maka lama kelamaan tanah tersebut akan rusak. Nah, maka dari itu kita ayo bersama-sama untuk memakai atau menyeimbangkan alam kita dengan organik. Oke Mas Tamam, bisa nggak nanti kesempatan setelah ini berbagi ilmu tentang cara pembuatan fermentasi kohe ayam atau kohe sapinya? Nah, insya Allah nanti saya tunjukkan bagaimana caranya. Oke, nah itu tadi teman-teman ya, manfaat pemakaian organik ya, alasan kenapa kita harus pakai organik. Maka dari itu setelah ini akan kami sebarkan, kami upload di channel kami tentang cara pembuatan fermentasi kohe ayam atau kohe sapi. Maka dari itu jangan lupa ikuti channel kami dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.